Selamat siang pemirsa, perkenalkan saya Jian Sepia Ramadhani Dan saya Nurhaliza Azhara melaporkan langsung dari studio. Maraknya penggunaan knalpot brong di jalan raya menuai berbagai macam sorotan. Suara bising yang tertimbul bukan hanya mengganggu pengendara masyarakat, tapi juga memberiskan dan menimbulkan kode listrik di lingkungan sekitar. Pantauan di lapangan, sejumlah pelajar masih nekat menggunakan knalpot brong saat berangkat maupun pulang sekolah. Kondisi ini seringkali menimbulkan keluhan, terlebih saat melintasi area pemukiman dan mengganggu aktivitas belajar. Berikut kami tampilkan wawancara dengan masyarakat sekitar. Penggunaan knalpot brong digunakan untuk pelajar kecil sangatlah membahayakan sekali bagi yang lain, terutama suaranya menjadikan mengganggu masyarakat, mengganggu di sekitarnya, sehingga tidak nyaman. Oke Bapak, pertanyaan kedua, Bapak, apa dampak penggunaan knalpot brong terhadap lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar? Dampaknya banyak sekali, terutama kedisiplinan tetangga-tetangga sekolah. Yang kedua adalah terutama bayi-bayi yang baru lahir itu biasanya terganggu dengan mereka itu hatinya dikaget, kemudian jantungnya juga berdebar-debar, dan intinya adalah dampaknya banyak sekali, dampak tidak baik. Itu bagi saya, bagi siswa atau pelajar yang menggunakan knalpot brong itu harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa peran sekolah dalam memberikan pemahaman kepada siswa terkait aturan dan bahaya penggunaan knalpot brong? Nah, intinya siswa itu semuanya yang menggunakan motor knalpot brong itu harus dipanggil, diarahkan supaya mereka itu jangan sampai mengganggu lingkungan masyarakat, dan knalpotnya harus yaitu dipergunakan sebagai mestinya. Jadi dirubah lagi supaya yang semula tidak brong, jadi supaya enak didengarnya dan nyaman ketika mereka menggunakan, dan itu harus diarahkan baik itu oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh juga terutama DKI agar lebih sensitif lagi mereka itu bisa mendengar pengarahan daripada yang ada di sekolah. Bapak, langkah apa sebaiknya dilakukan agar siswa lebih sadar dan tertib dalam menggunakan kendaraan bermotor, khususnya terkait larangan knalpot brong? Ya, langkah yang pertama adalah tadi siswa itu harus diberi pengarahan dan harian. Yang kedua, dicek satu-satu motor-motor yang suaranya bising itu supaya yaitu dalam keadaan bagaimanapun mereka dicek, coba dites motornya. Kemudian juga kalau mereka masih berisik, ya suruh diperbaiki. Kalau bisa, habis juga, ya atau dibawa kemana, ke bengkel, ya suruh untuk memperbaiki motor knalpot brongnya itu, agar kedepannya lagi, yaitu kita jadi nyaman, agar tentram. Agar terjadi itu jadi tentram. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salva Lina Dewi selaku reporter pada saat ini di lokasi SMA Negeri 6 Tamu Selatan dengan Nama saya Dava Kaisan Ali, saya dari kelas 11. lanjut ke pertanyaan aja ya. Dava kan di sini sebagai siswa ya. Menurut Dava, pernah gak sih Dava menemuin siswa lain yang menggunakan motor knalpot brong di sekolah? Kalau misalnya di SMA 6 sendiri, saya melihat masih bukan banyak, tapi ada beberapa siswa kita yang masih menggunakan knalpot brong gitu ya. Dan itu tidak hanya saya temukan di pagi maupun mau berangkat pagi, tapi pas pergi juga kadang masih pagi. Jadi gak semua siswa ya? Ada beberapa. Menurut Dava, lebih banyak yang memakai knalpot brong atau tidak? Kalau dulu mungkin awal-awal sebelum
saya masuk atau pas baru masuk di sini masih banyak ya, cuma setelah dari arahan dari bapak guru dan juga siswaannya ketika dihimbau supaya mengurangi, dan akhirnya banyak siswa-siswa yang akhirnya nggak pakai knalpot bro. Jadi siswa-siswanya lebih disiplin ya. Selanjutnya nih, menurut Bapak bagaimana dampak suara knalpot brong terhadap suasana sekolah? Misalnya kayak lagi KBM ataupun lagi kegiatan di sekolah. Wah, ini ganggu banget ya. Pertama teman-teman, knalpot brong itu kalau kita sebagai orang yang mendengarnya gitu ya, pertama mancing emosi. Kenapa? Misalnya kita lagi fokus ngobrol, tiba-tiba orang nih, wah ini kenapa sih berisik gitu kan. Terus di situ kayak tadi tuh contohnya. Nah terus misalnya knalpot brong ganggu pendengaran, takutnya ada yang sakit di sekitar situ. Pokoknya mengganggu banget deh, apalagi buat belajar. Jadi knalpot brong menurut Bapak itu dampaknya sangat buruk ya Sangat bagi buruk, lingkungan bener sekolah. banget. Ya. Selanjutnya, apa tindakan yang dapat lakukan jika ada siswa yang datang ke sekolah menggunakan knalpot brong? Kalau misalnya sebagai aku sendiri ya, aku sebagai misalnya pihak yang punya wewenang di sekolah gitu, aku ngasih upaya yang preventif gitu, bukan hanya represif. Preventif maksudnya tuh bukan hanya ngasih sanksi, tapi upaya penanggulangannya. Misalnya ketika ada siswa yang pakai knalpot brong, kita kasih sanksi, terus juga kita kasih edukasi itu bisa, atau kita kasih hadiah misalnya siapa yang menjaga ketertiban atau ini, kita kasih reward ke mereka, jadi mereka merasa dihargai ketika menjaga lingkungan, kenyamanan di lingkungan. Oh, jadi kayak mengenakan sanksi atau hadiah ya biar siswanya sendiri gak merasa terpojoki gitu. Benar-benar. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih, yaitu apa pesan atau saran Bapak untuk pengendara motor yang masih menggunakan knalpot brong? Saran aku, teman-teman kalau mau berkendara, tolonglah menjadi pengendara yang baik, yang bijak, bisa menghargai pengendara lain, karena jalanan itu bukan punya mbahmu, jalanan itu punya barang-barang umum. Jadi kalau misalnya udah punya fasilitas umum ya boya, supaya dihargain orang-orang yang ada di sekitar. Terus juga supaya nggak muncul konflik, itu sih yang aku dapetin itu sama Pak. Jadi kayak menaati peraturan lalu lintas biar tidak mengganggu sesama. Sip. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Dava atas wawancaranya ya. Dengan saya Salva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Putra Andi dari 11G. Saya akan mewawancara orang yang memakai knalpot brong. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Apa alasan utama Anda memilih knalpot brong dibanding knalpot standar? Alasan saya itu karena mesin kendaraan kita yang sudah tidak standar pabrik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sejak kapan Anda menggunakan knalpot ini? Saya menggunakan knalpot brong sudah kira-kira kurang lebih sudah 2 tahun. Berarti udah lama ya? Iya, udah lama. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah Anda berencana mengganti knalpot ke standar di masa depan? Iya, karena saya ingin membuat desain motor menjadi lebih rapi sesuai dengan standar pabrikan motor tersebut. Oke. Segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penertiban terhadap pelajar bukan hanya soal knalpot brong, tetapi juga mencakup disiplin berlalu lintas, kelengkapan surat kendaraan, hingga sikap tertib di jalan raya. Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sehingga terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bagi masyarakat